Apa nih hal yang pernah kakak lakukan yang membuat merasa anak ini berarti banget? Pernah kami sudah tidak ada, kita sampai jual cincin nikah, bahkan pernah juga cincin hadiah orang tua murid kita jual juga. Ya itulah pengorbanan bagi kami. Halo, balik lagi bersama saya Rani di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya kedatangan narasumber sepasang suami istri. Mereka memiliki aktivitas atau kegiatan sosial yang sangat mulia nih. Di sini ada Kak Rahel dan Kak John. Gimana kabarnya? Luar Baik, biasa. luar biasa. Oke. Sekarang aktivitasnya itu apa? Kegiatan bimbel, bimbingan belajar anak-anak di Gunung Sampah, TPA Bantar Gebang. Yang mendasari awal mula saya hidup yang tidak benar, masa lalunya hidup jahat, tapi oleh anugerah yang maha kuasa saya mengambil keputusan saya harus keluar dari kehidupan yang gelap. Saya harus kembali mengikuti jalan yang maha kuasa tetapkan buat saya. Jadi saya ambil keputusan untuk mengabdi di bimbingan belajar Jaya Kasih dari awal mula dari tahun 2005. Berarti awal mula kakak terpanggil untuk membuat bimbel ini dari cerita masa lalu kakak ya? Masa lalu. Kakak ajarkan itu apa aja sih? Jadi kami mengajarkan mereka baca tulis, musik. Kalau ada yang punya kerinduan untuk musik, khususnya gitar ya, saya ajarin mereka. Kak Rahel di sana juga mengajar apa tuh Kak? Ya, kalau saya mulainya mungkin karena waktu itu sempat ngikutin Kak John ya untuk bantu-bantu aja. Tapi setelah itu sepertinya Tuhan gerakan untuk melihat anak-anak ini ya mereka sebenarnya punya masa depan. Mereka punya masa depan tapi karena ya keadaan hidup mereka di yang seperti tempat sampah gitu ya, pembuangan sampah, sehingga sepertinya nggak ada yang memberikan mereka pengertian bahwa pendidikan itu juga penting untuk masa depan mereka. Sehingga ya di sana saya mengajarkan mereka yang saya bisa, itu yang saya ajarkan ke anak-anak seperti membaca huruf, karena kebanyakan kan memang masih belum belum untuk membaca, menulis seperti itu. Jadi ya dari awal lagi juga kita ajarkan ke mereka seperti ya saling mengasihi, bahwa mungkin kita hidup ada perbedaan, tapi dalam perbedaan itu ya kita harus saling menghargai. Nah, di dalamnya harus saling mengasihi seperti itu. Jumlah anak-anak yang diajarkan oleh Kak John dan Kak Rahel itu berapa? Ya, untuk saat ini yang terdata di absen ya 300. Oh, banyak juga ya Kak. Yang Tuhan kasih kepercayaan ke kami. Mereka udah bisa apa aja nih sekarang? Yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Banyaklah yang mereka dapat gitu. Seperti kayak kepercayaan diri. Kadang kan mereka juga mungkin karena mereka merasa hidup di tempat pembuangan sampah, mereka kadang untuk ketemu dengan orang-orang yang dari luar seperti kayak ada rasa tidak percaya diri. Kita mencoba untuk membangun rasa percaya diri mereka. Ya, waktu itu mereka sempat mengikuti acara di Jakarta ya, pentas seni. Dari Bimbel Jaya Kasih ada perwakilan untuk mereka. Umur berapa aja sih Kak yang sudah belajar? Dulu mungkin ya masih batita ya, batita. Tapi sekarang kita sudah mulai agak membatasi karena memang sudah terlalu banyak juga seperti itu. Jadi ya mulai dari balita lah, pas TK sampai kelas 6 SD. Ngomong-ngomong soal bimbel, ini kan dilakukan sama kakak secara gratis ya? Ya, semua yang kami ajari anak-anak di 8 titik ini ya semuanya gratis. Tujuannya itu apa sih Kak sebenarnya awal mula? Kami mau mengajarkan mereka supaya mereka juga nanti kelak memiliki jiwa kepedulian bagi sesama, tidak memandang golongan. Dan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih baik lagi lebih ya? baik dari orang tua mereka. Oke, ya, karena kan kita juga jarang ya mendengar orang yang mau membagi ilmu mereka secara gratis kan. Kami sebulan itu ya itu sudah nge-price banget, itu 5 juta ya untuk sebulan, baik itu dalam rumah tangga, operasional, untuk kegiatan bimbel. Karena setiap anak-anak yang datang belajar itu selesai kami mengajarkan mereka dengan kemampuan yang ada pada kami juga memberikan mereka sesuatu, yaitu snack ya,
Terus naik itu satu anak ya paling kecil itu ya 2.000 per anak. Dan kami juga fotokopi materi anak-anak, baik itu yang balita, yang TK, SD kelas 1, kelas 2 itu beda, 3, 4 itu beda materi. Nah, biaya semua itu tuh dari kakak sendiri ya? Iya. Ya apa yang kadang kita ya menghasilkan gitu ya. Kalau saya kan sempat memang mengajar di TK ya. Oke. Ya, terusnya juga Kak John jual-jual sabun, pewangi pakaian. Itulah yang kita putar ya untuk rumah dan juga untuk operasional di anak-anak di Bimbel Cahaya Kasih seperti itu. Apa sih Kak yang memotivasi kakak untuk buat bimbel secara gratis? Ini karena mereka ini generasi anak bangsa. Jadi kita harus bagaimana supaya kita harus berkorban untuk membimbing mereka untuk ke depan mereka menjadi generasi-generasi yang membawa perubahan buat Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Hal yang pernah yang kakak lakukan yang membuat Kak John dan Kak Rahel tuh merasa anak-anak itu berarti banget. Kenapa akhirnya saya mau memberikan waktu, memberikan diri untuk anak-anak ini? Yang pertama mungkin dasarnya yaitu kasih itu ya, yang mendasari saya ketika saya mendampingi Kak John, menemani Kak John, hati ini tergerak aja ke mereka gitu. Seperti yang tadi saya bilang, anak-anak ini juga punya masa depan. Anak-anak ini bisa juga mendapatkan hak yang sama dengan mungkin anak-anak yang lain yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi gitu. Cuman mereka mungkin tidak menyadari itu. Tuhan juga sudah mengasihi kami ya. Kami juga mau menyalurkan kasih itu. Caranya bagaimana ya, dengan apa yang saya punya. Mungkin kalau harta ya nggak ada ya. Ya cuman dari yang saya punya ya mungkin dengan pendidikan yang pendidikan dasar yang saya punya ya. Saya mau berbagi dengan anak-anak ini sebagai penarik untuk anak-anak belajar. Juga ada sesuatu yang kita bawa gitu, seperti snack-snack seperti itu. Kadang alat-alat tulis. Kadang mereka juga kan untuk alat tulis mereka ya susah gitu kan. Ya akhirnya kita juga harus siapkan. Pernah kami sudah tidak ada, yang ada pada kami ya itulah yang kami berikan gitu. Seperti ya ada cincin nikah, ya sudahlah kalau memang itu bisa digunakan ya oke, kita jual dan akhirnya kita bisa belikan untuk snack, untuk alat-alat tulis seperti itu. Ya kadang kan di dalam ini ya mungkin ini memang ya saya merasa bahwa ini yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami berdua, yang Tuhan tetapkan di kami berdua untuk kami lakukan. Nah Tuhan juga mungkin mau melihat gitu ya, mana hati kami tulus enggak sih, atau hanya mau ini aja ya. Dari situ mungkin kan kadang memang ada yang Tuhan cukupkan, tapi kadang memang Tuhan mau melihat pengorbanan dari kita juga seperti itu ya. Ya akhirnya kita sampai jual cincin nikah. Bahkan pernah juga waktu itu ya, sempat juga waktu COVID lagi, pas COVID-nya itu ya kita memang tidak ada, tapi kan kegiatan tetap berjalan seperti itu. Akhirnya ya ada juga cincin hadiah orang tua murid karena sempat mengajar di TK kan. Ya akhirnya kita jual juga seperti itu. Ya itulah pengorbanan. Ya bagi kami anak-anak itu penting gitu. Apa yang ada pada kami yang bisa kami berikan, ya kami berikan seperti itu. Gimana sih perasaan Kak Rahel mendampingi Kak John, mendukung Kak John yang setiap harinya mengajar anak-anak di sana secara gratis lagi ya? Awal sebagai istri ya, aduh kita harus memikirkan rumah tangga, tapi juga harus memikirkan anak-anak seperti itu. Awalnya mungkin agak nggak masuk akal gitu ya, tapi berjalannya waktu, ya mungkin memang ini yang sudah Tuhan tetapkan, jadi ya jalanin aja ya dengan tulus, dengan ikhlas. Bukti nyata Tuhan tetap pelihara. Bimbel ini nih udah berapa lama sih berjalannya Kak? Bimbel Cahaya Kasih ini dari tahun 2013. Awalnya Cahaya dulu, tahun 2000 baru 2020 baru Kak Rahel tambah kasihnya. Jadi ada artinya. Jadi yang Tuhan mau juga dimanapun kita berada, kita harus memberikan cahaya. Menjadi dampak intinya. Dan kita juga harus berani menyalurkan kasih, karena semua yang ada pada kita ini kan titipan. Titipan dari Tuhan. Tuhan mau juga titipan yang Tuhan kasih ini kita berani untuk menyalurkan. Kan seringkali banyak dia mau berbagi aja, dia mesti hitung-hitungan. Tunggu saya kumpul uang dulu sebanyak-banyaknya baru saya turun berbagi. Tapi berbagi yang
secara simpel itu ya, apa yang ada pada kita, mungkin talenta kita, skill kita, yaitu kita berani untuk menyalurkan. Tapi seringkali orang tidak berani untuk menyalurkan yang kemampuan yang sudah Tuhan kasih. Contohnya seperti saya bisa bermusik. Nah, saya mau ajarkan si A aja, saya mau ajarkan kamu, tapi kamu harus berani tidak. Nah, sebulan bayar saya 300.000. Itu bukan kasih namanya. Kalau kasih itu ya kita harus memberikan apa yang sudah Tuhan kasih, kita salurkan. Sampai kapan kegiatan ini akan terus berlangsung dilakukan oleh Kak John dan Kak Rahel, dan kebahagiaan apa sih yang kakak dapatkan dari kegiatan ini? Sampai kapan ya? Sampai nomor antrian saya keluar. Nah, Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil saya pulang ya, berarti kan sudah selesai tugas. Jadi untuk ya saya merasa gembira, enjoy. Nah, karena saya anggap mereka itu sebagai saudara saya, adik saya, ibu bapak mereka saya anggap sebagai kakak saya, orang tua saya. Jadi ada macam-macam di situ ya, suku. Tapi yang kami ajarkan ya, walaupun kita berbeda kepercayaan, berbeda suku, tapi intinya kita harus saling mengasihi satu sama lain, tidak memandang golongan, karena kita semua satu. Indonesia. Kebahagiaan apa sih Kak yang kakak dapatkan ketika kakak memberikan ilmu kakak untuk anak-anak yang membutuhkan ini? Di saat kita datang, kita disambut sama mereka, itu udah termasuk suatu kebahagiaan buat saya ya. Bagaimana mereka menyambut kita, antusias di dalam belajar. Mungkin saya sedikit menambahkan, kenapa sih cahaya kasih namanya seperti itu ya. Ya dari sini mungkin ada satu visinya, sesuatu yang mau kita capai di dalam cahaya kasih ini ya. Bagaimana anak-anak mereka tinggal di pembuangan sampah, tapi dari anak-anak ini suatu saat mereka akan muncul menjadi orang-orang yang bercahaya. Ketika mereka bercahaya, mereka mau menyalurkan kasih mereka kepada ya sesamanya juga yang memang tidak seberuntung gitu, tidak seberuntung mereka. Jadi ya itu dari cahaya kasih itu kami mau ada sesuatu bahwa anak-anak ini juga walaupun mereka dari tempat sampah, tapi akhirnya nanti mereka akan muncul menjadi anak-anak yang bercahaya. Dan bisa membanggakan keluarganya, iya bahkan bisa mengangkat derajat keluarganya seperti itu. Karena kami juga yang kami mau dari anak-anak ini, walaupun anak-anak di pembuangan sampah orang tua mereka pemulung, tapi kami mau supaya mereka tidak menjadi pemulung lagi nantinya. Karena seperti apa, dari tahun ke tahun kan seperti itu kan, orang tua pemulung, anaknya juga kembali ke pemulung. Tapi kalau mereka mau belajar, mereka mau berusaha, pasti mereka bisa memutus rantai tali pemulung itu. Mengajar bimbel ini sudah cukup lama ya, belasan tahun. Apakah ada, misalnya contohnya sudah ada yang berhasil, anak-anak yang diajarkan oleh kakak, boleh diceritakan Kak? Ada satu yang dia sekarang sebagai ustadz, dia mendirikan pesantren di sekitar TPA Bantar Gebang juga. Dan ada beberapa lagi yang sudah tamat SMA, SMK dan sudah bekerja. Dan itu juga saya sebagai kakak yang mendidik mereka, saya merasa bangga bahwa ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan ada yang sudah berumah tangga, dan untuk tahun ini ada 2 anak Bimbel Cahaya Kasih khusus yang les musik yang tamat SMK. Kemarin juga mamanya hubungi saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Bapak mamanya pemulung. Kesulitan apa sih Kak yang dirasakan oleh Kak Rahel dan Kak John dalam proses mengajar anak-anak ini? Seperti yang tadi sempat ya saya utarakan ya, mungkin untuk operasional ya, untuk operasional kita yang pertama kan karena kita kan belajar ini kan anak-anak tingkatan usia berbeda-beda. Ya ada kelompok-kelompoknya, karena kami nggak mau cuma kasih satu ini untuk semua gitu, karena mereka kan ada membutuhkan memang pendidikannya berbeda-beda. Jadi ya itu dari itu penyediaan seperti materi pelajaran gitu kan, terusnya setelah itu juga kita harus untuk menarik mereka untuk semangat untuk belajar adalah yang kita bawa seperti tadi snack seperti itu. Terus untuk penyediaan alat-alat tulis juga, karena mereka juga kan kadang les datang tapi nggak ada
Kak nggak punya pensil, Kak nggak punya buku, seperti itu. Jadi ya itu yang harus ya kami siapkan seperti itu. Ya itulah yang menjadi kesulitan buat kami saat ini karena memang sudah anak-anak sudah banyak. Kami merindukan untuk adalah satu tempat untuk shelter kita Cahaya Kasih, karena selama ini kita berjalan dari pos ke pos, dari gubuk ke gubuk seperti itu. Iya, jadi setiap pos itu memang di tempat gubuk orang tua murid yang dia siapkan untuk kita belajar seperti itu. Kita kan ada 8 pos ya. Iya, ada 8 pos, ada jadinya setiap gubuk-gubuk ya. Karena anak-anak sudah mulai banyak juga gitu. Karena kita juga tenaga pengajar hanya berdua, berdua. Yang intinya memang kadang ada yang membantu, cuman untuk yang intinya seperti yang rutin seperti itu ya hanya kami berdua seperti itu ya. Jadi kami ya itulah kami merindukan juga ada satu tempat di mana jadi kami bisa stay di situ, jadi anak-anak bisa datang dan bisa kepegang semuanya seperti itu. Karena sama ini ya akhirnya kami hanya kasih untuk materi pelajaran, kita fotokopi, kita kasih ke mereka untuk mereka mengerjakan. Untuk anak-anaknya sendiri nih, ada kesulitan nggak sih Kak? Awal-awal ya wah ntar kalau belajar ada hadiah, wah ada yang bagi sembako seperti itu ya, itulah cuman ya kami berjalannya waktu kami mengajarkan ke mereka kita belajar ya memang niat kita memang untuk belajar. Kalau untuk urusan sembako apa segala macam itu berkat dari Tuhan, kita bilang seperti itu. Kalau memang waktunya dapat pasti dapat, tapi jangan ikut les hanya untuk mau dapat sembako ya, mau dapat sesuatu. Dulu sempat seperti itu waktu giliran belajar jarang yang datang gitu kan, tapi giliran kalau ada tamu ada yang memberkati, wow penuh gitu kan. Seperti itu. Jadi dari situ kami ya bersyukurnya ya sekarang sudah mulai ada perubahan. Jadi ya ada perubahan cara berpikir karena mereka ya seperti yang tadi Kak John bilang, ada sekarang yang anak-anak yang lulus dari SMA nih, mau mereka ada kerinduan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Kan itu artinya mereka ya memang benar-benar pendidikan itu penting gitu kan. Kak John kan tadi sempat bilang kalau punya masa lalu yang cukup gelap. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih Kak, gelap itu dalam artian seperti apa? Saya umur 8 tahun itu ibu udah dipanggil pulang, Tuhan manggil pulang. Dan bapak yang mengurus kami ada 7 bersaudara, 4 laki-laki, 3 cewek. Berjalannya waktu ya namanya orang tua juga tidak bisa mengontrol anaknya. Dia seorang PNS dan hamba Tuhan. Jadi memang walaupun kami kami berempat ini ya hidupnya ya berantakan, hidupnya ya terjun di dunia malam, cuma mabuk, kumpul sama teman-teman, mabuk. Yang namanya kalau kita di Kupang itu khusus tahun-tahun 80 90 itu ya pokoknya kerja cuma kumpul mabuk, minum, mabuk, buat masalah. Dan pada satu titik ya waktu STM kelas 1 itu ya saya dapat masalah itu dengan pengaruh dengan kumpul-kumpul dengan teman-teman, mabuk, tikam orang. Jadi ketangkap, diproses, berjalan waktu masuk penjara. Nah, di situ juga ya ternyata orang tua saya ini memang bapak saya ini pelayan juga. Nah, dia setiap minggu itu dia pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Dan pada saat itu pas hari Sabtu itu biasa di lembaga pemasyarakatan itu ada ibadah khusus yang kita yang Nasrani. Dan saya juga ikut. Dan setelah pas masuk dalam firman Tuhan itu tiba-tiba ya bapak saya yang bawa firman Tuhan katakan, kalian nanti kelak keluar harus setia kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan teman-teman, jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan teman. Kalau kalian ikut teman-teman, ya nanti akan mengalami masalah seperti dia tunjuk saya dulu paling belakang, seperti anak saya di belakang. Dan di situ ya sebelum pas bapak saya tunjuk begitu saya langsung keluar. Memang ada dari situ ada timbul kepahitan, kepahitan. Proses demi proses. Setelah ya, hukuman itu jatuh 2 tahun, tapi hukuman
hukuman luar 1 tahun. Jadi di tahun yang kedua saya keluar, di situ ya bapak saya urus saya untuk sekolah juga, lanjut lagi. Saya sampai tahun 2000 saya selesai. Di situ saya ambil keputusan, mendingan kalau saya mau hancur, mendingan saya hancur di negeri orang aja. Buat apa saya di kampung saya? Karena kan bikin malu orang tua saya pelayan, tapi anaknya berantakan, hancur, bikin malu orang tua dan bikin malu yang Maha Kuasa. Dan di situ saya ambil keputusan untuk merantau. Saya ke Bali dulu. Dari Bali 1 tahun saya datang ke Jakarta. Memang sempat di Jakarta tahun 2001 itu kami ada dapat kasus juga, berkelahi lah dengan orang-orang kampung di daerah Bekasi. Di situ ya saya ambil keputusan balik lagi ke Bali. Tidak sampai 1 tahun karena di sana juga hidup begitu aja kayak hidup kukang, mabuk buat masalah. Ya udah, saya nggak betah di sana, saya balik kembali ke Jakarta, kerja di Cikarang, kumpul lagi sama teman-teman sama dari NTT. Jadi hidupnya ya begitu, kerja cuma mabuk, dapat uang dari pekerjaan habis di mabuk. Ya, hal-hal yang jahat lah saya lakukan. Dan satu ketika ya dapat masalah itu tahun 2005 tanggal 17 Maret itu saya masih ingat, masalah yang cukup besar juga karena itu masuk di televisi juga. Jadi saya juga sempat DPO juga. Saya ambil keputusan untuk ini ke Kalimantan. Di Kalimantan itu 5 bulan di Kalimantan, hidup di pedalaman lagi. Dan di situ saya ikut kakak juga, dia seorang hamba Tuhan. Karena dia juga dulu kehidupannya sama kayak saya juga, karena dia ambil keputusan untuk merantau ke Kalimantan. Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan dia. Dan di situ saya ikut dia selama 5 bulan hidup di pedalaman. Dan di situ ya saya cuma menangis saja. Saya merenungkan betapa Tuhan sayang saya. Tuhan masih sayang saya. Ya saya ambil keputusan. Saya surat ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau masalah ini Tuhan selesaikan, saya akan balik kembali ke Bekasi. Karena saya bilang saya percaya bahwa Tuhan tetapkan saya ada di kota Bekasi. Dan bulan September itu saya dengar bahwa masalah ini udah selesai, udah urus secara kekeluargaan, tapi ada beberapa senior kami yang tetap menjalani proses. Dan di situ bulan Oktober saya ambil keputusan untuk saya dari Kalimantan saya balik ke Bekasi. Dan di Bekasi saya ikut sama abang juga, jadi juga pelayanan anak-anak jalanan. Jadi sekarang di pelayanan Kupang. Diajak untuk udah kamu ini di Bantar Gebang aja, karena ada tempat pelayanan di Bantar Gebang juga. Jadi waktu itu saya cuma ditugaskan itu cuma main musik dan bersih-bersih. Jadi selesai kegiatan anak-anak pemulung ini. Selesai kegiatan anak-anak ini, ya tugas saya ya kasih bersih-bersih ruangan dan main musik. Bergantinya pemimpin, mentor. Jadi ada satu itu yang dia memotivasikan saya, namanya Pak Rudi Effendi. Dia bilang, John, saya ada lihat sesuatu yang Tuhan mau pakai kamu. Jadi kamu tidak hanya tiap hari main musik, ngepel. Kamu bisa untuk buka pos. Saya bilang, kalau begitu ya mendingan saya keluar aja. Saya punya panggilan bukan di situ. Dia bilang, tidak. Kamu harus berani melangkah. Jangan cuma tiap hari gitar, ngepel. Berjalannya waktu ya saya mencoba mulai buka satu titik, yaitu nama Cahaya. Berjalannya waktu ya sampai tahun 2020 Tuhan kasih 4 titik. Ya secara manusia ya kami tidak ada apa-apanya. Pendidikan juga. Kalau saya pendidikan SD aja dua kali, SMP 4 kali, SMK 2 kali. Asal tamat aja. Saya masih ingat apa kata pemimpin ini dan apa kata bapak saya. Ya. Sejahat apapun kamu harus terus datang kepada Yang Maha Kuasa. Terbuka kepada Yang Maha Kuasa. Di saat kita terbuka, kita curhat kepada Tuhan, minta Tuhan memulihkan hidup kita, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Asalkan kita harus berani buka hati kita, berani terbuka di hadapan Tuhan. Karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kalau kita terbuka kepada Yang Maha Kuasa, ya saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Di bimbel kami ajarkan juga anak-anak dan orang tua ya. Kita nih sudah anggap sebagai keluarga. Jadi ada apa-apa harus terbuka. Jangan tutup-tutupi.
apa bisa kita bantu? Mungkin Kak Rahel, Kak John tidak bisa bantu dengan memberikan sesuatu, uang atau sembako, tapi dengan kepedulian kami datang mengunjungi, kami selalu bawa dalam doa, yaitu tanda cinta kita, kepedulian. Berarti titik awal keluar dari dunia gelap itu di tahun 2000 berapa tuh Pak? Di tahun 2013. Di 2013 ya Pak. Karena memang proses demi proses. Kita terjun dalam pelayanan, tapi masih kemauan kita, kedagingan kita. Ya masih minum, kumpul sama teman-teman, minum rokok. Tapi ya tidak seperti yang lalu-lalu. Proses demi proses. Dan di tahun 2009 itu bulan Desember tanggal 31 pernah kejadian besar. Itu minum sama teman-teman, dengan teman-teman kawan-kawan gereja juga. Kita selesai tutup tahun, ada seorang kapten ya ajak ke rumahnya untuk malam tahun baru minum. Jadi saya yang bandar. Jadi singkat cerita ya sampai pagi saya udah tidak kontrol lagi. Saya mau kembali, saya dari rumah kapten ini saya arah ke gereja. Saya ke gereja, wah lihat ini sudah tutup pintu ini, pintu gereja karena lagi ibadah tahun baru. Di situ saya menyeberang di seberang jalan lagi ke teman. Nah, di situ teman ajak, udah istirahat aja. Kamu udah dari malam itu. Dia buat kopi habis, saya minum. Dan singkat cerita, mulai dari saya keluar dari rumah itu, saya udah tidak sadar lagi. Sadarnya tuh jam 5 sore. 5 sore, saya lihat ini ruangannya putih semua. Ternyata sudah di rumah sakit. Di rumah sakit Tamrin. Rumah sakit Tamrin. Dan itu juga ya, di Tuhan juga ada seorang senior juga. Tapi saya juga belum kenal. Ini ada senior punya teman. Dia yang menolong saya. Tapi saya percaya bahwa itu semua atas pertolongan Tuhan. Ya, itu suatu didikan Tuhan buat saya. Dan di situ waktu saya ini, menurut cerita dia, waktu kecelakaan itu di depan Bukaka. Dan itu memang pada waktu tidak kecelakaan juga. Pokoknya saya masuk di jalan yang berbatuan, tiba-tiba udah leset jatuh. Dan situ banyak orang cuma lihat aja. Dan tentara ini dia saudara dari Ambon, jadi dia sebenarnya dia kontrol di Bukaka. Setelah dia keluar dari kawasan Bukaka, dia memang lihat ada kecelakaan, tapi dia arah ke Rawaingkik. Sampai pertigaan Rawaingkik itu dia kayak hatinya tidak tenang, pingin mau kembali. Dan situ masih dia kembali ke tempat kejadian ini. Banyak orang di situ, tapi tidak ada yang berani untuk mau melarikan ke rumah sakit. Jadi di situ dia marah-marah. Kalian sudah tahu ada kecelakaan begini, tidak membantu, dia menolong. Jadi mereka bilang, oh Pak, kami takut nanti kami jadi saksi. Jadi dia yang bawa saya ke rumah sakit. Dan itu kurang lebih 3 bulan itu ya, saya nggak bisa bergerak apa-apa. Semua ini patah semua. Dan di situ ya saya kembali merenungkan betapa baiknya Tuhan. Di situ saya ambil keputusan. Saya fokus benar-benar untuk melayani. Berhenti. Jadi titik awalnya ya Pak. Kesan dan pesan dari Kak Rahel dan Kak John untuk teman-teman di sana bagaimana bisa melakukan pekerjaan kemanusiaan ini, pelayanan tanpa beban dan dengan kasih. Ya, selagi kita masih bisa berbagi, mari kita lakukan dengan sukacita. Kita mau peduli terhadap sesama, kita mau memberikan apa yang bisa kita berikan, dan biarlah kita lakukan itu dengan tulus, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan tulus Tuhan pasti perhitungkan. Seperti itu. Oke, dari Kak John? Ya, kalau dari saya, hidup adalah kesempatan. Jadi pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena semua yang ada pada kita ini titipan. Baik itu talenta, bakat, ide kita, semua itu titipan talenta Tuhan. Jadi Tuhan mau juga kita harus berani untuk menyalurkan. Kan seringkali kita mau menyalurkan aja kita hitung-hitungan. Padahal yang Tuhan minta ini ya peduli, berani untuk bergerak. Kalau kita melakukan
hal-hal yang baik, ya, yang Maha Kuasa tidak tutup mata. Oke, terima kasih ya Kak Terima John, kasih. Kak Rahel Sama-sama. sudah mau sharing pengalamannya yang luar biasa ini. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Terima kasih. Oke. Semoga sukses terus ke depannya ya Kak, Amin. dan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, itu dia obrolan saya dengan Kak John dan Kak Rahel. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe channel JCC.Network agar kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.